Halo semuanya, perkenalkan dulu, kami dari kelompok yang beranggotakan 3 orang, yaitu Martinus Marco, 104-18006, saya sendiri, Kakak Padipa Bagaskara, NIM 104-18018, dan Rolina Ana Erika, NIM 104-18028. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membawakan sebuah presentasi mengenai virus Ebola. Pertama-tama, seperti apa virus Ebola itu? Jadi, virus Ebola merupakan salah satu virus berbahaya yang dapat menyerang manusia melalui cairan tubuh dari hewan atau dari manusia. Meskipun penyebarannya ini tidak mudah terjadi, virus ini sangatlah mematikan. Dalam sejarahnya, virus ini pertama kali ditemukan pada tahun 1976 di benua Afrika, tepatnya di Nzara, Sudan Selatan, dan pada yang tahun sama ditemukan di Republik Demokratik Kongo dekat sungai Ebola. Dari sungai inilah yang dijadikan sebagai nama dari virus tersebut. Namun, wabah yang paling serius dan memakan banyak korban terjadi pada epidemi di tahun 2013 hingga 2016 yang menyebabkan belasan ribu kematian akibat dari virus tersebut. Nah, seperti apa virus ini? Berikut merupakan konten-konten yang akan dibawakan dari presentasi ini, yaitu ada klasifikasi, struktur partikel dan genom, patogenisitas, transmisi, antiviral dan vaksin, serta diagnostik dari virus Ebola. Berdasarkan klasifikasi, virus Ebola berada dalam kelompok Filoviridae dan pada kelompok Baltimore Classification yang kelima, yaitu yang genomnya merupakan single stranded RNA untai negatif. Secara taksonominya, berada dalam ordo Mononegavirales pada famili Filoviridae, kemudian berada dalam genus Ebola virus, yang dalam genus tersebut terdapat beberapa spesies, di antaranya Zaire, Preston, Sudan, Bundibugyo, dan Ivory Coast. Kemudian, jelaskan mengenai struktur partikel virus. Nah, berikut struktur virion dari virus Ebola dilihat terlebih dahulu pada gambar yang di bawah. Untai SSRNA dibungkus oleh kapsid dan lapisan luar lipid membran. Nah, secara umum, partikel virus dari Ebola virus ini memiliki diameter sekitar 80 nanometer dan dengan panjang 970 nanometer. Bentuknya silinder atau tubular yang mengandung viral envelope, matriks dan komponen nukleokapsid, seperti yang dapat dilihat pada gambar. Penampakannya panjang, berbentuk seperti filamen, namun juga bisa ditemukan berbentuk seperti huruf U atau angka 6 atau bahkan lingkaran, bahkan berbentuk seperti pada gambar yang cukup random ini. Virus ini mengkodekan glikoprotein yang menonjol seperti spike dengan panjang 7-10 nanometer dari permukaan lipid bilayernya. Ditunjukkan di gambar ini seperti bintik-bintik kuning yang menonjol. Nah, glikoprotein ini merupakan protein yang mengandung rantai karbohidrat berupa glikan yang berikatan secara kovalen dengan rantai samping polipeptida melalui proses glikosilasi. Glikoprotein ini juga yang bertanggung jawab dalam proses attaching dan masuknya ke sel inang yang baru. Kemudian, lapisan envelop luar dari virion ini diambil dari sel inangnya dan ditambahkan glikoprotein pada saat biosintesis. Berikut merupakan struktur genom dari Ebola virus. Genom berukuran sekitar 19 kilobasa, terdiri dari 7 gen, dan berupa single-stranded RNA negatif. Terdapat sekuen conserve pada bagian 3 aksen dan 5 aksen dari setiap genom virus. Setiap gen dilingkupi sekuen conserve untuk inisiasi dan terminasi sintesis mRNA. Jadi, strand RNA negatif akan berfungsi sebagai template untuk sintesis mRNA menjadi 7 monosistronic mRNA yang memiliki 5 aksen cap dan polyadenil. Gen virus akan mengkodekan 7 protein utama, yaitu nukleoprotein atau disingkat NP, glikoprotein atau disingkat GP, L polimerase yang merupakan RNA dependent RNA polimerase, dan viral protein VP24, VP30, VP35, dan VP40. VP24 merupakan viral protein dengan fungsi utama inhibisi respon interferon manusia. VP24 akan menginhibisi interferon alfa atau beta dan aktivasi gamma interferon dengan berikatan pada protein dari karyoperin alfa seperti karyoperin alfa 1, alfa 5,
dan alpha 6, sehingga tidak terjadi pengikatan dan impor inti signal transducer dan aktivator dari transcription 1 atau dikenal sebagai STAT1. Selain itu, baru diketahui bahwa VP24 juga berperan dalam perakitan kapsid dan stabilitas inkorporasi RNA kepada virus like particle atau VLPS. Dan VP24 juga berperan dalam regulasi transkripsi dan translasi. VP30 berperan dalam inisiasi transkripsi virus Ebola. Hal ini dikarenakan VP30 secara dinamis akan terfosforilasi, di mana ketika terfosforilasi, transkripsi akan diatur secara negatif. Selain itu, VP30 juga berperan untuk melawan interferensi RNA. VP35 memiliki peran untuk pertama, inhibisi interferon tipe 1 dengan inhibisi aktivasi interferon regulatory factor 3 melalui pengikatan double-stranded RNA. Yang kedua, inhibisi produksi interferon tipe 1 dengan upregulasi small ubiquitin-like modifier dari interferon regulatory factor 7. Yang ketiga, merusak pematangan sel dendritik. Efek ini akan berperan penting pada saat pembagian patogenisitas dan merupakan salah satu alasan kenapa virus Ebola mematikan. Yang keempat itu melawan interferensi RNA. Dan 5, inhibisi antiviral dengan menghalangi protein kinase R. Selain itu, juga baru-baru ini ditemukan beberapa fungsi lain seperti perakitan kompleks virus bersama dengan nukleoprotein dan VP30. Yang kedua, regulasi sintesis RNA dengan modulasi interaksi nukleoprotein dan RNA. Lalu yang ketiga, dengan berinteraksi dengan D9 LC8. Sementara kalau untuk VP40 itu berfungsi untuk perakitan dan budding partikel virus. Selain itu, baru ditemukan beberapa fungsi baru dari VP40 seperti melawan interferensi RNA dan induksi apoptosis pada limfosit. Glycoprotein atau disingkat GP berperan pada pengikatan dan masuknya virus pada sel. Nukleoprotein berperan sebagai kompleks ribonukleoprotein yang mengurung genom virus dan melindungi mRNA virus dari degradasi. L, tadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, merupakan RNA-dependent RNA polimerase dan membentuk kompleks polimerase dengan filar protein 30 untuk sintesis RNA. Berikut merupakan tabel fungsi setiap protein virus yang baru saja dijelaskan. Berikut merupakan replikasi dari virus Ebola. Pertama-tama, virus akan berikatan pada reseptor sel yang dapat dilihat pada nomor 1. Pengikatan ini dimediasi oleh struktur homotrimetrik glycoprotein GP1,2 yang terbentuk dari 3 heterodimer. Setelah itu akan terjadi insersi ke dalam sel dengan mekanisme makropinositosis dan akan menuju late endosome. Bisa kalian lihat pada nomor 2, glucoprotein virus akan dipotong oleh endosomal cysteine protease atau cathepsin dan akan berikatan dengan Niemann-Pick disease type C integral membrane protein atau NPC1 pada endosomal lumen. Hal ini akan menyebabkan pelepasan kompleks ribonukleoprotein pada sitosol. Setelah itu akan terjadi sintesis mRNA pada nomor 3. Nukleokapsid yang terdiri dari RNA virus dan RNA dependent RNA polimerase, nukleoprotein, dan VP30 akan berperan dalam sintesis 7 mRNA monosistronic yang telah dijelaskan sebelumnya pada bagian struktur genom. Setelah itu terjadi translasi seperti pada nomor 4 yang akan menghasilkan protein virus seperti pada gambar. Lalu pada nomor 5, dikarenakan konsentrasi protein virus yang semakin meningkat, khususnya nukleoprotein, akan terjadi regulasi pengaturan dari sintesis mRNA menjadi replikasi genom yang akan memulai sintesis duplikat strand positif dari RNA virus. Strand positif ini akan melingkupi nukleoprotein dan akan berfungsi sebagai template sintesis strand RNA negatif yang dapat dilihat pada nomor 6.
Pada nomor 7 itu jadi merupakan inclusion bodies. Jadi itu tempat sintesis, RNA, dan perakitan nukleokapsidnya. Pada nomor 8 terjadi perakitan yang dimulai dengan sintesis glukoprotein pada retikulum endoplasma. Dan setelah sintesis glukoprotein pada retikulum endoplasma ini akan terjadi pemindahan ke domain lipid RAF pada membran plasma seperti yang dapat dilihat pada gambar. Pada nomor 9, oktamer dari VP40 dihasilkan dan dipindahkan pada GP containing lipid RAF oleh endocytic multivesicular bodies. VP40 berinteraksi dengan C-terminus dari nukleoprotein dan berperan untuk mengarahkan strand negatif nukleokapsid yang sebelumnya telah disintesis pada tahap 6 dan 7 menuju tempat budding virus. Berikutnya pada nomor 10 dapat kalian lihat nukleokapsid akan berbentuk sejajar terhadap membran plasma. Lalu terakhir akan terjadi pelepasan partikel virus yang dapat dilihat pada nomor 11. Berikut ini merupakan infeksi virus Ebola dari awal masuk ke dalam manusia hingga dampak yang diberikan. Pertama-tama virus Ebola akan masuk ke dalam sel melalui luka pada kulit atau melalui cairan tubuh orang lain yang terinfeksi Ebola. Kemudian virus Ebola akan menginfeksi sel dendritik dan makrofag. Pertama-tama kita bahas yang sel dendritik terlebih dahulu. Jadi sel dendritik memiliki fungsi utama pada tubuh untuk menangkap, memproses, dan menunjukkan antigen ke sel imun adaptif dan memediasi polarisasinya menjadi sel efektor. Ketika virus Ebola menginfeksi sel dendritik, fungsi ini terhalangi, sementara akan terjadi proliferasi virus Ebola pada saat yang bersamaan. Sementara itu kalau untuk makrofag itu sel yang dapat melakukan fagositosis untuk menghancurkan partikel asing. Jika terinfeksi virus Ebola, makrofag tidak dapat menjalankan fungsinya. Setelah infeksi pada kedua sel ini akan terjadi migrasi menuju kelenjar getah bening atau pada gambar itu lymph node. Infeksi ini akan menyebabkan gangguan regulasi sistem imunitas manusia seperti gangguan aktivasi sel T, gangguan pada regulasi sel B dan sel T. Pada akhirnya akan menuju kematian dari limfosit. Pada akhirnya akan terjadi cytokine storm pada tubuh manusia sebagai usaha dari sistem imun untuk melawan virus Ebola. Cytokine storm merupakan kondisi di mana tubuh mengeluarkan inflammatory mediator dalam jumlah yang banyak. Cytokine storm dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan dan pada organ manusia. Setelah infeksi kelenjar getah bening atau lymph node seperti yang pernah disebutkan sebelumnya, virus Ebola dapat menyebar ke seluruh tubuh dan menyebabkan berbagai kerusakan yang dapat dilihat pada gambar. Kerusakan ini jika kan ada beberapa yang masih dalam tanda tanya, itu aslinya masih dalam tahap penelitian, jadi itu masih belum bisa benar-benar dipastikan. Lalu salah satu efek yang bisa dirasakan jika terinfeksi virus Ebola itu adanya pendarahan internal pada pasien. Pendarahan internal ini akan memperburuk kondisi pasien tersebut. Virus Ebola dapat bertahan pada beberapa tempat yang bersifat imun privilege. Jadi virus Ebola dapat memecah blood-brain barrier dan bertahan pada sel microglia yang bisa kalian pada gambar A. Virus Ebola juga telah terdeteksi pada aqueous humor dengan deteksi utamanya itu pada bagian vitreous chamber seperti pada gambar B. Selain itu, virus Ebola juga dapat bertahan pada seminiferous tubulus, blood testis barrier yang dibuat oleh tight junction antara sel Tori melindungi sperma. Akan tetapi ini juga dimanfaatkan oleh virus Ebola untuk bertahan.
Sel Sertoli itu merupakan reservoir utama virus Ebola pada testis. Nah, oleh karena itu pada pasien yang tidak lagi menunjukkan gejala virus Ebola atau pada pasien yang dimana sistem imunnya itu telah berhasil jadi melawan infeksi virus Ebola, sebenarnya masih ada kemungkinan tetap memiliki virus Ebola tersebut. Jadi memang pada ketiga tempat ini meskipun terdapat virus Ebola tapi tidak menunjukkan gejala-gejala virus Ebola. Jadi hal ini dapat menyebabkan disease flare up dan pasien tetap dapat menyebabkan virus Ebola. Dari tahun 2013 sampai tahun 2016 sudah terdapat 9 kasus individu yang telah dilaporkan terjadi disease flare up dan juga terjadi transmisi pada orang lain. Disease flare up ini jadi adalah suatu kondisi di mana penyakit yang lama muncul kembali secara tiba-tiba. Berikut merupakan transmisi dari virus Ebola. Reservoir utama hewan yang telah diketahui itu kelelawar. Manusia yang kontak dengan hewan terinfeksi Ebola dapat terinfeksi melalui kontak dengan darah, sekresi, organ, atau cairan tubuh lainnya. Reservoir sekunder dihipotesiskan berasal dari hewan seperti monyet atau babi. Akan tetapi, hal ini masih perlu penelitian lebih lanjut. Selanjutnya akan terjadi transmisi antara manusia melalui cairan tubuh atau benda yang terkontaminasi dengan virus Ebola. Hingga tahun 2019, belum terdapat pengobatan antiviral yang telah diberi lisensi oleh US Food and Drug Administration. Namun di tahun 2018, ketika terjadi outbreak Ebola di Kongo, terdapat 2 treatment yang mendapatkan hasil yang baik untuk ketahanan tubuh penderita Ebola. Dan treatment ini berbasis antibodi monoklonal, disebut sebagai Regeneron atau REGN-EB3 dan MAB114. Treatment dengan 2 antibodi monoklonal ini menunjukkan ketahanan yang lebih baik pada pasien terinfeksi Ebola, sehingga 2 antiviral ini digunakan untuk perawatan pasien terkonfirmasi Ebola. REGN-EB3 merupakan antiviral yang mengandung 3 antibodi monoklonal manusia, disebut sebagai koktail, yang terdiri dari Regeneron 3470, 3471, dan 3479 yang berikatan pada epitop yang berbeda pada glikoprotein virus Ebola. REGN 3479 mengenali daerah glikoprotein pada Ebola. 3471 mengenali bagian glikan cap atau kepala glikan dari virus Ebola dan berfungsi untuk menargetkan sel. REGN 3470 mengikat daerah kepala glikoprotein dari virus Ebola dan menetralisasi serta mentarget sel. Terdapat pula MAB114 yang merupakan antiviral berbasis antibodi monoklonal yang dihasilkan dari sel B memori pasien epidemi Ebola di Kikwit yang berhasil bertahan hidup setelah terinfeksi. Antibodi ini berikatan dengan region asam amino terkonservasi pada reseptor binding domain atau domain pengikat reseptor dari glikoprotein virus Ebola, sehingga mencegah glikoprotein berikatan dengan protein reseptor dari sel inang. Selain dengan antibodi monoklonal, pengobatan Ebola virus juga dapat dilakukan dengan menggunakan obat-obatan antiviral lain. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama dengan polimerase inhibitor, yang merupakan antiviral yang menghambat proses transkripsi genom virus dan menghambat proses replikasi virus untuk memperbanyak diri dalam sel inang. Contoh dari polimerase inhibitor yang pertama ada favipiravir. Favipiravir ini merupakan antiviral yang memiliki spektrum yang luas untuk pengobatan beberapa jenis virus. Obat ini merupakan analog atau tiruan dari asam nukleat purin
yang diribosilasi dan diterfosforilasi menjadi bentuk aktifnya yang disebut sebagai T705-RTP, di mana bentuk aktif ini dapat menghambat replikasi dan transkripsi virus dengan menghambat RNA-dependent RNA polymerase, yaitu suatu enzim yang dimiliki virus dan digunakan untuk memperbanyak diri dalam sel inang. Obat ini dapat dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Dan yang kedua ada BCX4430 yang merupakan antiviral yang memiliki spektrum yang luas untuk pengobatan beberapa jenis virus. Pada awalnya, obat ini digunakan untuk mengendalikan virus hepatitis C, namun kini telah dikembangkan untuk treatment infeksi virus, salah satunya Ebola. Obat ini merupakan analog atau tiruan dari adenosin, yang dalam bentuk aktifnya menjadi BCX4430-TP. Bentuk aktif ini akan mereduksi produksi viral RNA dengan menghambat aktivitas RNA polimerase melalui menginduksi berakhirnya proses pemanjangan RNA lebih awal dari yang seharusnya. Berikutnya ada interfering RNA. Interfering RNA adalah antiviral yang bekerja dengan membungkam gen pada tingkat mRNA pada virus, sehingga protein yang virus ini tidak dapat ditranslasi. Berikut merupakan contoh dari obat antiviral dengan interfering RNA. Yang pertama ada TKM Ebola. Obat ini merupakan obat antiviral yang mengandung 2 small interfering RNA. Nah, small interfering RNA ini merupakan RNA untai ganda yang tidak ditranslasikan menjadi protein dan dapat mengganggu ekspresi dari gen tertentu secara spesifik dengan cara berikatan komplement dengan sequence nukleotida dengan mendegradasi mRNA setelah transkripsi, sehingga mencegah tertranslasinya protein virus. siRNA yang digunakan pada antiviral ini yaitu siPol2 dan siVP35, yang sekuensinya berkomplement dengan polimerase Ebola dan gen VP35. Ebola yang berperan penting dalam sintesis viral RNA dan menekan pensinyalan sistem imun bawaan pada inang. Karena siRNA sangat tidak stabil, siRNA ini dapat dienkapsulasi dan dilindungi dalam suatu lipid nanopartikel yang diselubungi dengan polietilen glikol. Dua siRNA pada obat ini menghambat translasi mRNA dan meningkatkan destruksi mRNA virus yang dimediasi oleh sel inang. Yang kedua ada AV7537 yang merupakan oligomer atau molekul kecil yang menyerupai RNA berukuran kecil yang terhubung dengan 6 karbon, tidak seperti RNA yang memiliki 5 karbon, yaitu ribos. Struktur yang dimiliki oleh obat ini membuat oligomer yang menyerupai RNA menjadi stabil dan resisten dari pemotongan oleh enzim nuklease DNase dan RNase. Adanya 5 muatan positif pada AV7537 meningkatkan stabilitas obat ini dan peningkatannya pada RNA yang bermuatan negatif. Berikutnya ada vaksin. Vaksin merupakan treatment yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi oleh virus. Vaksin akan mengaktifkan sistem imun, sehingga jika tubuh terpapar virus, sistem imun akan memberikan respon kekebalan tubuh dengan cepat dan dapat meminimalisir terjadinya infeksi dari virus. Dari WHO, pada tahun 2019, terdapat 2 vaksin Ebola virus yang telah berlisensi, yaitu AD26-ZEBOV dan RVSP-ZEBOV. Yang pertama ada RVSP-ZEBOV. Vaksin ini merupakan vaksin rekombinan, di mana pada vaksin ini digunakan vektor berupa vesikular stomatitis virus, sehingga disebut sebagai rekombinan vesikular stomatitis virus atau disingkat RVSV. Virus ini merupakan virus yang menginfeksi hewan, khususnya sapi. Vaksin ini menggunakan virus vesikular stomatitis yang hidup, namun gen glycoprotein G pada virus ini digantikan dengan gen glycoprotein dari virus Ebola.
Vaksin ini dapat memunculkan respon imun bawaan dan respon imun adaptif dalam waktu 7 hingga 14 hari setelah vaksinasi. Berikutnya ada AD26-ZEBOV yang merupakan vaksin monovalen untuk menyediakan respon spesifik untuk Ebola virus. Vaksin ini menggunakan vektor adenovirus 26 atau AD26 yang mengekspresikan glikoprotein dari Ebola virus. Vaksin ini telah melalui beberapa tahap percobaan, dan dari percobaan tersebut, pemberian vaksin ini tidak akan menyebabkan infeksi Ebola. Melainkan dari percobaan tersebut diperoleh bahwa volunteer yang menerima vaksin ini menunjukkan adanya perkembangan antibodi terhadap materi genetik glikoprotein Ebola virus yang diekspresikan melalui vektor. Itu si adenovirus 26 ini. Selain dari dua vaksin tersebut, terdapat pula vaksin CAD3-PBO yang merupakan vaksin yang menggunakan adenovirus dari simpanse sebagai vektor atau pembawa materi genetik, yaitu virus simpanse derived adenovirus 3 atau CAD3. Gen yang dimasukkan akan mengekspresikan protein virus Ebola sehingga dapat menginduksi reaksi imun dari tubuh. Vaksin ini membawa glikoprotein dari virus Ebola, dan uji dari penggunaan vaksin ini diketahui telah meningkatkan respon imun dari tipe spesifik sel darah putih yang disebut sebagai sel CD8T yang terlibat dalam menyediakan respon imun yang protektif terhadap Ebola virus. Gejala awal dari infeksi Ebola virus yaitu demam, pusing, dan lemas. Gejala ini sulit dibedakan dengan gejala penyakit pada umumnya. Jika seseorang menunjukkan gejala terinfeksi, dia harus diisolasi dan diambil sampel darahnya untuk digunakan dalam diagnosis. Dibutuhkan waktu 3 hari setelah gejala dimulai agar virus dapat mencapai kadar yang dapat terdeteksi. Metode diagnostik paling umum adalah dengan PCR, karena dapat mendeteksi Ebola virus pada kadar virus yang rendah dalam darah. Kelemahan dari metode ini adalah tidak dapat mendeteksi virus jika tidak berasal dari sampel darah. Diagnosis dengan metode ini dilakukan dengan mengekstraksi RNA dari sampel darah. Kemudian dilakukan amplifikasi atau perbanyakan gen L, GP, dan NP dari virus Ebola dengan menggunakan primer spesifik yang dapat mendeteksi keberadaan gen-gen tersebut. Gen L merupakan gen yang mengkodekan RNA-directed RNA polymerase yang mengkatalisis replikasi genom virus yang berbasis RNA. Gen GP adalah gen yang mengkodekan glikoprotein Ebola, dan gen NP merupakan gen yang mengkodekan nuklear protein Ebola. Metode lain yang dapat digunakan adalah deteksi protein antigen virus. Sesuai dengan namanya, metode ini mendeteksi antigen yang bersirkulasi dalam darah. Spesimen yang digunakan dalam metode ini adalah sampel serum dari pasien penderita. Metode ini menggunakan ELISA dengan 8 antibodi monoklonal dari tikus yang reaktif terhadap virus Ebola untuk menangkap virus tersebut, dan antibodi poliklonal dari serum kelinci hiperimun dan juga reaktif terhadap antigen virus untuk deteksi antigen. Antibodi monoklonal merupakan kumpulan antibodi yang homogen dan mengikat epitop tertentu dari suatu antigen. Sedangkan antibodi poliklonal merupakan campuran dari molekul imunoglobulin atau antibodi yang berinteraksi dengan epitop berbeda pada antigen yang sama. Sedangkan serum kelinci hiperimun merupakan plasma darah dari kelinci yang mengandung konsentrasi antibodi yang tinggi. Metode berikutnya yang dapat digunakan adalah dengan Rapid Antigen Detection Test. Metode ini menggunakan lateral flow immunoassay, yaitu perangkat diagnostik untuk mengonfirmasi keberadaan target, dalam hal ini yaitu antigen virus Ebola. Pada metode ini digunakan dipstick atau batang pipih yang dicelupkan di spesimen plasma, darah, dan serum. Pada metode ini
dideteksi keberadaan matriks protein VP40 Ebola yang berperan dalam perakitan virus ini dan budding, yaitu keluarnya keturunan virus dari sel inang. Jika pada spesimen terdapat matriks protein VP40, maka matriks protein VP40 akan ditangkap oleh antibodi anti-VP40 pada dipsi tersebut yang telah diberi label. Kemudian untuk mengetahui hasilnya apakah bersifat negatif atau positif, maka dipsi dicocokkan pada result card atau kartu hasil yang tersedia seperti pada gambar. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Have a nice day.